Untuk mengelola lingkungan hidup, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencakup rangkaian kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam kegiatan pengendalian diatur 3 kelompok kegiatan, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Untuk kegiatan pencegahan digunakan seperangkat instrumen yang saling melengkapi. Salah satunya adalah kelompok instrumen ekonomi lingkungan hidup yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup yang disahkan pada 10 November 2017. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Tujuan PP ini adalah menjamin akuntabilitas dan penataan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup, mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan, mengupayakan pengelolaan pendanaan lingkungan hidup yang sistematis, teratur, terstruktur, dan terukur, serta membangun kepercayaan publik dan internasional dalam pengelolaan pendanaan lingkungan hidup. PP ini dilaksanakan bersama peraturan pemerintah lainnya, turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam PP Nomor 46 Tahun 2017 ini diatur 3 kelompok instrumen yang memiliki tujuan spesifik. Pertama, kelompok perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk internalisasi biaya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup oleh pemerintah dan pelaku kegiatan ekonomi. Instrumen dalam kelompok ini adalah: pertama, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup yang merupakan gambaran tentang cadangan atau aset sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perubahannya. Kedua, perhitungan alternatif dari produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang memperhitungkan penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup. Ketiga, pembayaran kompensasi imbal jasa lingkungan hidup antar daerah dari orang atau pemerintah selaku pemanfaat kepada orang atau pemerintah sebagai penyedia jasa lingkungan hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja. Keempat, internalisasi biaya lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan memasukkan biaya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya usaha. Kelompok kedua adalah pendanaan lingkungan hidup yang ditujukan untuk memastikan ketersediaan dana guna pengelolaan lingkungan hidup. Kelompok ini terdiri dari: pertama, dana jaminan pemulihan lingkungan hidup yang disiapkan oleh suatu kegiatan untuk pemulihan lingkungan hidup pasca operasi, dan penanggulangan keadaan darurat lingkungan hidup. Kedua, dana penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup yang disiapkan oleh pemerintah. Ketiga, mekanisme pengelolaan dana amanah atau bantuan konservasi dari sumber hibah dan donasi pemerintah maupun masyarakat untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup. Kelompok ketiga adalah insentif dan atau disinsentif yang bertujuan mendorong atau sebaliknya sebagai penambahan kewajiban agar melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Kelompok ini terdiri dari: pertama, label ramah lingkungan hidup yang diberikan terhadap produk ramah lingkungan. Kedua, pengadaan barang dan jasa yang memprioritaskan label ramah lingkungan hidup. Ketiga, penerapan kriteria dampak lingkungan hidup pada tarif pajak pusat dan daerah yang memanfaatkan sumber daya alam. Keempat, penghitungan biaya sarana dan prasarana pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diterapkan ke dalam tarif retribusi jasa umum daerah. Kelima,
Penerapan subsidi non-energi kepada setiap orang yang kegiatan produksinya berdampak pada perbaikan fungsi lingkungan hidup. Keenam, sistem lembaga jasa keuangan yang mendorong pembiayaan dan investasi ramah lingkungan hidup. Ketujuh, jual beli kuota limbah atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup. 8. Pengembangan asuransi lingkungan hidup untuk melindungi setiap orang yang memiliki potensi dampak dan risiko lingkungan hidup. 9. Pembayaran jasa lingkungan hidup antar orang atau kelompok masyarakat sebagai pemanfaat dan penyedia jasa lingkungan hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja. 10. Penghargaan kinerja dari pemerintah kepada setiap orang dan atau usaha kegiatan yang kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya melampaui kewajiban. Masa operasional PP ini paling lambat sudah terlaksana di tahun 2019. Khusus dana jaminan pemulihan lingkungan hidup dan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan atau emisi, masa operasionalnya paling lambat sudah terlaksana di tahun 2024.